Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam rumah Tuhan. Walaupun di luar sana hujan ya, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji muliakan Tuhan. Amin. Oke, sebentar kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kepada Engkau Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil. Bukan terbang Terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil baginya. kami bawa siap hidup kami Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil baginya.
mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Biarlah setiap tanda mukjizat boleh Tuhan berikan setiap Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. hidupku menggenapi janji-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat Tuhan sertai setiap Tanda kehidupan kami. mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Sekali kita katakan, hidupku Tuhan menggenapi setiap firman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi kita katakan, kau bersamaku di dalamku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau terus besar Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biar kami semakin kecil, Engkau semakin besar ya Bapa. Bapa yang baik, sebentar kami memuji muliakan Engkau. Kiranya Tuhan hadir tempat ini. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu saja. Tuhan yang berkati juga setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka selamat sampai tempat ini sehingga dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita semua umat percaya katakan amin. Coba kasih salam kanan kirinya, tanya apa kabar. Datanglah
diberkati, amin. Satu pujian lagi, aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas ampun anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Biarlah siap kita semua terus diberkati Tuhan, amin. Kita selalu mencari kedaulatan Tuhan, amin. Tetap terus di dalam Tuhan, karena hanya satu-satunya Engkau sumber berkat yang kami dapat. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Allah sanggup, Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Semuanya merasakan berkat Tuhan. Amin. Semuanya kita yang terus berharap kepada Tuhan, saya yakin kita diberkati Tuhan, amin. Saya juga kemarin 2 minggu itu benar-benar di luar kota. Saya boleh sedikit sharing ya. Saya bilang sama Wendra, saya gak bisa pelayanan minggu lalu. Tapi ketika saya ngerasa pelayanan ini tuh bukti bahwa penyertaan Tuhan nyata selalu buat kehidupan saya. Jadi sebenarnya saya lagi enak badan. Dari kemarin saya bilang sama mama saya, kakak lagi enak badan mah.
Jadi kemarin tuh bed rest benar-benar seharian. Tapi Tuhan yang mampukan kita bisa berdiri di tempat ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita ikut Tuhan itu badai pasti ada ya saudara-saudara ya. Bahkan kemarin Tuhan nyatakan mujizat-mujizat Tuhan tuh dalam kehidupan saya. Jadi ketika kita mau males, ketika kita capek Tuhan, kita percaya di depan Tuhan sediakan berkat yang luar biasa. Amin. Intinya percaya. Mau di luar sana yang ngomongin yang gak penting, percaya aja. Karena pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Cara Tuhan menolong kita itu suka emes kita lihatnya ya. Tapi kita percaya ketika Tuhan gak tolong saat ini, pasti Tuhan tolong. Mungkin minggu depan, mungkin bulan depan. Yang penting percaya, yakin. Karena cara Tuhan menolong kita itu pasti yang terbaik. Pasti caranya di luar nalar kita. Yang penting kita percaya. Amin. Kita mau persiapkan hati kita. Punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya cara. Keajaibanmu, Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara. Keajaibanmu, Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kan ku
Benar Tuhan, lagu ini adalah iman kami kepadamu Tuhan. Engkau punya cara untuk selalu menolong setiap umat-Mu Tuhan. Dan jalan-jalan-Mu Tuhan memang kadang tak terselami. Tetapi kami percaya bahwa itu jalan Tuhan pasti adalah jalan yang terbaik di tengah dunia yang tidak baik-baik saja. Tetapi kami percaya, kami beriman kepadamu. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan. Dan firman-Mu boleh membimbing dan menerangi jalan setiap kami. Itulah cara Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami boleh duduk seperti seorang Maria duduk untuk mengambil bagian yang terbaik dari firman Tuhan. Biarlah jemaat di tempat ini Tuhan tidak ada satupun yang terlewatkan, tetapi semuanya dilawat oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat doa kami pada pagi hari ini. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Sudah berapa tahun ya saya nggak ke gereja ini, gereja GBI Theophila ya Bu Sri. Mungkin sebelum pandemi saya sudah tidak ke gereja GBI Theophila ya. Ya saya cuma hanya karena cuma hanya dijadwal. Jadi kalau dijadwal ya saya datang oleh Bapak Ibu Gembala GBI Citra Garden 2. Tetapi saya masih mengenali siapa yang singer tadi yang sebelah sini, cowok Roni ya, saya masih maaf ya, memang cuacanya lagi kurang bagus. Perlu nggak Bapak Ibu saya memperkenalkan diri lagi? Perlu ya. Nama saya Roy Kristianto Sutejo ya. Saya mempunyai seorang istri, Eri. Silakan berdiri ya, ini istri saya. Saya mempunyai 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Dan saya adalah seorang pengusaha ya, pengusaha tekstil ya, pengusaha tekstil. Dan saya juga the board of leader di GBI Citra Garden 2. Saya di dalam kepemimpinan di sana ya. Mungkin sekilas itulah perkenalan saya ya, cukup. Nanti kalau mau tanya setelah habis ibadah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan ya. Hari-hari ini kita melihat dunia sedang tidak baik-baik saja, betul? Ketika dunia tidak baik-baik saja ditambah lagi dengan perang Bapak Ibu ya. Ya, semakin penuh dengan ketidakpastian. Pagi ini saya akan memberikan pesan karena saya adalah seorang pelaku bisnis. Saya seorang aktor juga di dalam dunia marketplace. Jadi saya akan memberikan satu sikap tentang pantang menyerah. Sebuah sikap yang benar-benar diuji ketika badai hidup datang. Kalau boleh saya tanya kepada, karena banyak ibu-ibu ya, siapa di tempat ini yang bekerja? Angkat tangan. Oh sedikit ya, sisanya ibu rumah tangga. Hah? Oh ada sisanya pengusaha, yang pengusaha siapa? Pengusaha angkat tangan. Hah? Hah? Oh pada hati hamba, wah luar biasa ya. Ya saya berikan judul khotbah pada hari ini, give up or get up. Artinya menyerah atau bangkit ya. Yang diambil dari Yesaya 40 ayat 31 yang berkata demikian. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, setiap manusia di dalam hidup ini pasti akan melewati berbagai-bagai macam musim kehidupan. Ada terang, ada juga musim terang, ada juga gelap, ya juga. Ada juga masa di mana berkelimpahan, di mana ada juga masa kekurangan, ada juga masa bahagia, ada juga masa sedih atau masa sulit, ya. Dan tidak terkecuali atau tidak seorang pun luput dari yang namanya masa-masa sulit di dalam hidupnya. Betul Bapak Ibu? Baik di dalam keluarga pasti akan mempunyai masa sulit. Baik di dalam pekerjaan pasti ada situasi-situasi yang cukup menyulitkan. Di dalam bisnis juga pasti ada situasi-situasi yang kita tidak bisa atau hampir saja kita menyerah. Ya, di dalam kesehatan kita juga mungkin pernah mengalami atau keluarga kita sampai kita dideteksi terkena penyakit yang parah dan tidak bisa tersembuhkan. Di dalam keuangan juga sama.
Kita pernah mengalami titik terendah di dalam keuangan kita ketika kita butuhkan uang itu belum dapat ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dan di dalam juga tentunya di dalam pelayanan. Kita pun pernah mengalami pelayanan kita kok segini-gini aja ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita pernah mengalami masa sulit. Bahkan kadang saking sulitnya. Ya kadang saking sulit sampai kita menghadapi satu situasi di mana tidak ada jalan keluarnya. Ya, hal ini tentunya membuat ketika kita menghadapi situasi ini membuat pikiran dan emosi kita terkuras habis. Ketika kita menghadapi hal ini tentunya membuat kita hampir menyerah atau sebagian orang memilih untuk menyerah. Sekilas menyerah merupakan jalan yang paling mudah untuk mengakhiri masalah atau untuk mengakhiri kesulitan. Menyerahlah, gue give up. Berarti kan gak ketemu lagi dengan masalah itu. Tetapi sebenarnya menyerah bukanlah solusi. Menyerah adalah akan membawa atau jalan menuju kita menuju kehancuran yang lebih dalam ketika kita menyerah. Hari ini saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menengok masa sulit di masa lalu yang membuat bapak-bapak atau ibu-ibu hampir menyerah. Dan belajar di masa sekarang untuk tetap bertahan ketika menghadapi kesulitan. Karena ketika kita memilih bertahan, kita memilih berjuang dan bangkit dari kejatuhan, maka di sana pasti ada peluang. Peluang untuk menjadi lebih kuat. Peluang untuk menjadi lebih hebat. Peluang untuk menjadi lebih tangguh. Peluang untuk menjadi lebih cerdas, stabil. Menjadi lebih smart dalam segala hal. Di balik kesulitan pasti ada peluang. Yang setuju katakan amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, apabila bapak-bapak ingin menyerah atau ibu-ibu ingin menyerah di dalam hidup ini, ingatlah selalu akan kisah di dalam Alkitab. Kisah apa bapak-bapak atau ibu-ibu? Kisah ini ada di dalam Yohanes, kitab Yohanes. Kisah tentang orang lumpuh di kolam Bethesda. Ya, kalau kita ingin menyerah, ingatlah selalu akan kisah ini. Kisah tentang orang lumpuh di kolam Bethesda yang ada di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Nanti dapat dibaca di rumah. Ya, kisah ini dapat dibaca di rumah. Dalam kisah itu diceritakan tentang seorang pria yang lumpuh selama 38 tahun. Tetapi ia menunggu kesembuhan. Alkitab mengatakan ia menunggu kesembuhan di kolam Bethesda. Tetapi karena ia lumpuh selalu kalah cepat dibanding pesakitan yang lain. Meski nggak berdaya, tetapi ia tetap tidak menyerah. Sampai suatu kali Tuhan Yesus datang ke kolam Bethesda dan bertemu dengan orang lumpuh ini. Tuhan Yesus tidak berkata kepada orang lumpuh ini, cepat masuk ke dalam kolam. Apakah ada Alkitab ada yang menulis demikian? Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Artinya Bapak Ibu, kesembuhan itu bukan didapat dari perlombaan, tetapi kesembuhan didapat dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara sekalian, dari kisah ini kita belajar bahwa pantang menyerah bukan dibangun dengan kekuatan sendiri, tetapi pantang menyerah dibangun dengan iman yang bersatu padu dengan tekad kepada tekad kepada Tuhan, Bapak Ibu ya. Setelah mengetahui ya, jadi kita kalau nggak mau menyerah dalam hidup ini, kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, tekad kita harus bersatu padu dengan percaya akan pertolongan Tuhan. Ya, pasti kita akan bisa melewati. Intinya percaya saja dari kata WL ya. Ini WL-nya anaknya Ibu Sri bukan? Cucu. Oh ya, mukanya mirip, tadi saya bilang sama istri saya. Kok mukanya mirip ya? Yes. Yes.
Setelah mengetahui hal ini ya, saya akan menyampaikan beberapa arti tentang pantang menyerah. Ya, saya akan menyampaikan beberapa arti tentang pantang menyerah. Pantang menyerah artinya fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Fokus kepada hal-hal yang kita bisa kendalikan ya. Pantang menyerah artinya fokus pada hal-hal yang kita bisa kendalikan. Ayatnya di dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Banyak orang menghabiskan energi termasuk orang Kristen untuk mengendalikan hal-hal yang di luar kemampuannya atau di luar jangkauannya. Wah, ingin mengendalikan apa? Wah, ekonomi ingin dikendalikan. Wah, situasi di luar market sepi ingin dikendalikan. Bapak, ibu-ibu, sebagai orang beriman kita tahu harusnya kapan waktunya berusaha dan kapan waktunya berserah. Ya, kita nggak bisa terus Bapak Ibu berusaha ngotot seperti apa kalau memang situasinya lagi sedang tidak baik-baik saja. Ya, berserah ya Bapak Ibu, kita nggak boleh menyerah dalam hidup ini. Kita harus berserah kepada Tuhan dan tidak boleh menyerah. Pantang menyerah itu artinya kita melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Lalu mempercayakan sisanya kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan bagianku yang terbaik. Aku sudah bekerja keras mati-matian. Aku telah lakukan segalanya yang terbaik Tuhan berdasarkan kemampuanku. Sisanya biar Tuhan yang tolong. Biarlah berkat itu terpancar, tercurah. Dicurahkan Tuhan kepada kita. Seperti tadi saya katakan kisah orang lumpuh di kolam Bethesda tadi. Ya, orang lumpuh di kolam Bethesda tadi, sekalipun dia nggak dapat bergerak sendiri, sekalipun dia namanya orang lumpuh, dia tidak bisa bergerak, ia tetap datang di kolam Bethesda dan menunggu. 38 tahun Alkitab mencatat. Adu cepat pasti dia kalah cepat, karena orang lumpuh bagaimana nggak bisa jalan. Alkitab mengatakan ketika air kolam bergoncang, maka yang masuk duluan dia yang akan disembuhkan. Orang lumpuh ini pasti akan kalah cepat ketika bertanding dengan para pesakitan lain. Dengan orang kusta, pasti orang kusta itu akan masuk ke dalam kolam dulu. Ketika bertanding dengan orang yang lumpuh tangannya atau stroke, dia pasti lebih cepat karena dia bisa bergerak dengan kakinya. Ketika berhadapan dengan orang yang penyakit lain, dia tetap akan kalah cepat karena dia lumpuh, gak bisa bergerak sendiri. Tetapi ia melakukan bagiannya, ia fokus kepada bagiannya. Ia tahu bahwa kalau ketika ia datang di situ, kalau kolam itu bergoncang, dia satu kali dia akan tidak ada orang datang, barangkali dia akan sembuh ketika dia punya kesempatan untuk masuk. Ia fokus pada hal yang ia bisa lakukan, bukan hal yang di luar kemampuannya. Ia tetap datang dan menunggu. Alkitab mencatat di kolam Bethesda. Demikian juga Bapak Ibu dengan Musa. Musa ketika memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa juga pernah mengalami jalan buntu. Ketika ia berada di Laut Toberah atau Laut Merah, ketika ia dikejar-kejar oleh pasukan Mesir, di depan Laut Toberah, Laut Merah, kiri kanan laut, sedangkan belakangnya pasukan Mesir dengan lengkap kereta berkudanya. Tetapi Musa tidak menyerah. Ia tetap tenang ketika bangsa Israel panik. Musa menenangkan mereka. Musa minta petunjuk kepada Tuhan dan berdoa apa yang harus ia lakukan. Dan ketika kita percaya, ketika Musa percaya, dan ketika ia yakin Tuhan pasti akan tolong, Tuhan berkata kepada Musa, angkat tanganmu, tongkatmu. Dan saat itu juga Laut Merah terbelah. Sehingga Musa dan bangsa Israel bisa melewatinya. Lakukan bagian kita. Mungkin tidak hari ini. Ketika kita menghadapi kesulitan hari ini. Mungkin tidak hari ini Tuhan tolong. Mungkin seminggu, sebulan, setengah tahun atau setahun ke depan. Tetapi lakukan bagian kita. Fokus dengan bagian kita. Jangan pernah menyerah. Yang setuju katakan amin. Ya Bapak Ibu, ya para pelaku bisnis hari-hari ini merasakan gak ekonomi
sebelum perang sudah nggak baik-baik saja, betul? Betul nggak? Merasakan apa saya yang merasakan? Betul? Sebelum perang ekonomi sudah nggak baik-baik saja. Ditambah lagi dengan perang, Bapak Ibu, antara Iran dengan Amerika dan juga dengan Israel ya. Dengan adanya perang ini harga minyak naik. Karena satu-satunya jalur yang untuk menuju ke distribusi ke Asia dari Eropa segala macam diblokir oleh Iran, selain namanya Selat Hormuz. Dan kemarin ketika saya menyampaikan firman di Pria Battle yang ketika kami gathering Mancing Mania ya, saya membaca headline sekilas bahwa Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan mengeluarkan opsi untuk menaikkan bahan BBM bersubsidi. Ya, kalau ini kita berdoa semoga perang ini tidak berlangsung lama. Semoga semuanya akan kembali ya sulit tetapi tidak terlalu sulit ya. Ya, tentunya dengan adanya perang juga US dollar akan naik. Ya, US dollar akan naik. Kemarin waktu hari pertama perang, besok paginya saya lihat, saya pantau di investing.com, US dollar sudah 17.000. Tetapi paginya diintervensi. Ketika US dollar naik, maka kebutuhan harga-harga pound akan naik. Barang-barang import akan naik. Dan inflasi akan naik. Dan inflasi akan naik ini sayangnya tidak diimbangi dengan daya beli yang kuat. Ya, saya yakin banyak perusahaan yang hari-hari ini menaikkan gaji ya ala kadarnya. Tidak seperti kondisi-kondisi yang normal. Karena situasinya pun sulit. Ya, Bapak Ibu kita perlu berdoa supaya perang ini nggak berlangsung lama. Jika perang ini berlangsung lama, dampaknya akan terasa habis Lebaran ini, Bapak. Ya, kenaikan harga minyak dunia ini tentunya akan mendorong biaya-biaya transportasi naik. Ya tentunya kalau pagi ada yang naik kapal lah, pesawat terbang lah, ada yang naik motor mobil, semuanya akan naik. Ya, dan tentunya menyebabkan kebutuhan pokok naik setelah Lebaran. Nah, poinnya di sini Bapak. Di titik ini saya sadar, ya, semuanya itu, ya, lesunya ekonomi, turunnya daya beli masyarakat, perang, kenaikan harga minyak, naiknya kebutuhan pokok, itu adalah hal yang di luar kendali saya. Apakah Bapak Ibu bisa mengendalikan itu? Nggak bisa kan? Ya disinilah artinya kita maknanya pantang menyerah. Saya nggak bisa mengendalikan itu semua. Tetapi saya bisa mengendalikan apa yang ada di tangan saya. Saya bisa lebih hemat, saya bisa lebih efisien, saya bisa menahan pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu, ya kan? Saya bisa mengatur apa yang masih ada di tangan saya, ya kan? Saya bisa bekerja tambah semangat, mencari tambahan, ya barangkali nggak ada salahnya kita membantu suami kita kerja ekstra keras di tengah situasi yang sulit ini, tetap semangat, inovatif, ya. Dan yang terpenting jaga pikiran dan hatimu jangan stres. Serahkanlah kepada Tuhan. Karena kita nggak bisa apa-apa. Ini di luar kendali Bapak Ibu, di luar kendali saya, di luar kendali semua. Yang bisa kita lakukan hanya berdoa, ora et labora. Bekerja sekeras mungkin, berdoa sekeras mungkin, betul? Amen. Ya, tetapi dan kita juga harus percaya bahwa berkat itu datangnya bukan dari kondisi ekonomi, tetapi berkat itu datangnya dari Tuhan. Ya, bukan dari kondisi ekonomi. Kondisi ekonominya seperti apa? Kalau Tuhan mau buka, ya buka aja gitu. Mau diberkati ya diberkati aja. Ya, ya Bapak Ibu dan kita percaya lesunya ekonomi dan melemahnya daya beli masyarakat ini sifatnya hanya sementara. Sifatnya hanya sementara. Ini berarti ujiannya juga hanya sementara. Biarlah menghadapi ekonomi yang melemah ini dengan situasi yang kurang baik-baik saja ini kita sikapi dengan bersyukur dan berserah kepada Tuhan, bukan menyerah. Karena firman Tuhan dikatakan tadi ayatnya berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, ya kan? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Yang penting lakukan bagian kita, itu poin yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ya.
Pantang menyerah itu artinya berarti kita menerima kenyataan bahwa hidup tidak akan selalu baik-baik saja. Ya, ketika dunia tidak baik-baik saja, kita juga harus sadar hidup kita juga tidak akan baik-baik saja. Jangan kita berkata, wah anak Tuhan pasti diberkati. Amin. Bapak, ibu-ibu, Alkitab tidak pernah berkata bahwa orang benar bebas dari penderitaan. Ada? Nggak pernah kan? Justru dikatakan kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan berjanji akan melepaskan kita dari semuanya itu. Ya, amin. Karena Mazmur 34 ayat 20 berkata, kemalangan orang benar banyak. Ya, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, itu dapat dianalogikan seperti seorang anak. Ya, seperti seorang ayah yang menggandeng tangan anaknya berjalan di jalan yang terjal dan licin. Anak itu mungkin terpeleset, tetapi tangan sang ayah tidak pernah melepaskan genggaman tangan dari sang anak itu. Demikian pula bukankah dengan Tuhan kita? Tuhan selalu menggenggam tangan kita. Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Tuhan selalu ingin menolong anak-anaknya. Karena Tuhan berjanji di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertaimu. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang penting kita ketika hidup kita tidak baik-baik saja, jangan pernah lepaskan Tuhan. Tuhan akan selalu memegang tangan kita, dan bahkan akan meneguhkan, nolong kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Ini janji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah mengetahui janji ini, buat apa kita menyerah dalam hidup ini? Kalau kita menyerah berarti kita gak percaya. Tuhan yang berjanji. Bukan Roy Kristianto yang berjanji sama Bapak Ibu. Tetapi Tuhan yang berjanji. Setelah kita mengetahui janji ini, buat apa kita menyerah? Pantang menyerah itu bukan artinya cuma kita pura-pura kuat. Weh, kuat nih orang ini, hebat nih. Tetapi pantang menyerah itu artinya berani tetap melangkah walau sambil menangis. Tetap berdoa walaupun gak dijawab doanya. Tetap percaya walau belum menemukan jalan keluarnya. Seperti yang dilakukan oleh orang lumpuh di kolam Bethesda. 38 tahun dia lumpuh. Sampai satu kali dia bertemu dengan Yesus. Dan Yesus menyembuhkannya. Ternyata untuk bertemu dengan Tuhan tidak perlu sampai masuk ke dalam kolam. Cukup Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Contoh Ayub. Ya, semua orang benar itu tetap. Ya, bahkan Ayub itu adalah orang yang benar dan takut akan Tuhan. Alkitab mencatat demikian, betul? Ya. Tapi dalam waktu singkat, Ayub kehilangan anak-anaknya, hartanya dan kesehatannya. Namun di tengah kesakitan, Ayub masih bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ketika sanggupkah kita berkata seperti Ayub berkata? Ketika semuanya hilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Coba cek and recheck hati kita. Bisakah kita berkata demikian? Sekalipun hidup Ayub hancur, Ayub tidak pernah menyangkali imannya kepada Tuhan. Sekalipun Ayub hidupnya sedang tidak baik-baik saja, tetapi Ayub tetap bisa berkata Tuhan itu baik. Dan akhirnya Tuhan memulihkan Ayub 2 kali lipat hartanya. Betul Bapak Ibu, saudara sekalian? Coba kalau kita kena ujian, kena masalah, kita seringkali malah menjauh dari Tuhan. Kita udah gak mau ke gereja. Kita udah kecewa sama Tuhan. Tetapi belajar. Karena firman Tuhan berkata, justru orang benar banyak kemalangannya. Ya.
Bapak Ibu, memang lebaran ini belum kita lewati, betul? Lebaran ini belum kita lewati. Tapi lebaran ini saya rasa tidak akan lebih baik daripada tahun lalu. Imlek tahun ini juga tidak lebih baik dari tahun lalu. Karena Imlek juga sepi. Nggak terlalu ramai. Betul? Lebaran ini saya rasa juga enggak. Ya kenapa? Mengapa saya bisa katakan demikian? Karena saya ini seorang pemain tekstil. Ya, saya ini menyuplai ke banyak-banyak garment ke yang nasional ya. Ada di Matahari, Ramayana, online atau apa. Penjualan baju nggak seramai tahun lalu. Ya, di event Ramadan ini juga nggak terlalu ramai. Dan kalau kita lihat ya Bapak Ibu saudara sekalian, indikator-indikator yang lain kelihatan penjual takjil lebih banyak hari-hari ini. Oh 5 meter penjual takjil, pembelinya nggak ada. Makanya dilarisin kalau Bapak Ibu punya berkat ya. Oke, ya, kasihan gitu, ya. Bahkan kita gampang lihat banyak BPR yang bangkrut. Artinya banyak UMKM yang bermasalah, usaha-usaha kecil yang bermasalah. BPR tambah banyak yang bangkrut sudah di atas 30 BPR. Total semua sejak pandemi ya. Itu artinya apa? Bisnis UMKM sudah tidak berjalan dengan baik-baik saja. Bahkan mie sedap 3 hari sebelum Ramadan juga udah mengurangin orang. Pegawai-pegawainya kontrak. Ya, restoran kalau Bapak Ibu lihat di Citra Palem ya kan. Kalau Bapak Ibu lihat Peka itu di Palem Citra 8 itu buka tutup. Hotel juga tidak baik-baik saja, tambang tidak baik-baik saja. Ya, semuanya itu seperti diterjang badai. Ya, saya pribadi melihat banyak pengusaha yang menyerah dalam menghadapi badai seperti ini. Ya, bahkan di industri saya sendiri tekstil banyak yang menyerah menghadapi badai ini. Mereka punya 1001 alasan untuk menyerah. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mencari satu alasan yang kuat. Kenapa kita tidak boleh menyerah? Ketika Bapak Ibu menemukan satu alasan yang kuat, kenapa kita nggak boleh menyerah? Tetapi pasti Bapak Ibu akan menjadi orang yang tidak akan pernah terkalahkan. Nah, satu alasan yang kuat itu apa menurut Bapak Ibu? Mengapa kita tidak boleh menyerah di dalam hidup ini? Satu alasan kuat. Temukan satu alasan kuat. Apa menurut Bapak Ibu? Apa? Apa? Hah? Hah? Betul. Selama masih ada Tuhan, buat apa kita menyerah? Bukankah Tuhan berkata kepadamu dan kepadaku, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu kata Tuhan. Bukankah segala perkara yang ada di dunia ini dapat kita tanggung? Karena Dia memberi kekuatan kepada kita. Amin. Itulah Tuhan kita. Kita gak boleh menyerah sebagai anak Tuhan. Karena kita tahu kebenaran yang paling hakiki. Kebenaran yang paling mendasar. Pastikan Tuhan ada beserta dengan dirimu dan diriku. Maka kita gak boleh menyerah dalam hidup ini. Yang katakan ini kan inilah ayat firman Tuhan yang selalu menguatkan saya. Segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di saat saya mengalami titik terendah, saya ingat ayat ini. Di saat saya mengalami badai, saya ingat ini. Tuhan segala perkara dapat kutanggung. Ketika kita punya ini, kita punya kekuatan. Kita akan mendapat minyak yang baru, bensin yang baru untuk terus semangat lagi. Jangan loyo. Selama masih ada Tuhan, buat apa kita menyerah? Tuhan kita bukanlah Tuhan yang mau menyerah. Dia memberikan teladan dengan kematian di kayu salib. Sampai akhir hidupnya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir. Pantang menyerah berarti percaya bahwa badai pasti akan berlalu. Yang setuju katakan amin. Kalau zaman saya dulu suka nonton filmnya Christine Hakim ya. Saya ini sekitar umur 50-an tahun ke atas. Pasti ada yang pernah nonton filmnya Christine Hakim. Terkenal dulu. Badai pasti berlalu. Bersama dengan Slamet Raharjo ya. Slamet Raharjo nggak pernah muncul. Tapi kalau yang anak-anak milenial Gen X, Gen itu nggak tahu ya. Gen Z nggak tahu. Ya.
Badai, ada filmnya, badai pasti berlalu. Enggak ada badai yang kekal, Bapak Ibu. Enggak ada badai yang terus menerus. Semua badai pasti berlalu. Kalau begitu, ya firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 30 ayat 6b, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ya, amin. Ya, Bapak Ibu, kalau begitu tangisan itu, masa-masa tangisan itu hanya sifatnya sementara. Sukacita akan datang tepat pada pagi hari. Karena semua badai pasti akan berlalu. Kesesuaian sehari hanya untuk sehari. Jangan dipikirin terus. Pusing terus, buat apa? Ya kan dikatakan itu, sepertinya dikatakanlah, malam ada tangisan, boleh kita malam nangis. Tapi besok pagi udah ada sukacita. Ya, kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sering menyerah bukan karena badainya terlalu besar. Tetapi karena kita merasa, perasaan kita sendiri, kita gak mampu bertahan. Padahal Tuhan berjanji untuk melewati badai itu. Kita seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayap Tuhan. Ya ketika kita berlari tidak menjadi lesu, dan ketika kita berjalan tidak menjadi lelah. Itulah janji Tuhan. Tuhan mengibaratkan kita anak-anaknya seperti Raja Wali. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tangisan mungkin hanya bertahan semalam. Jangan kita dramatisir terus, ya. Tetapi sukacita datang pada pagi hari. Hal ini menyatakan bahwa masa-masa susah itu hanya sementara. Bukankah Tuhan berkata kepada kita, ya? Bukankah Tuhan berkata kepada kita, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan turut bekerja ketika kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Makanya kita harus mengasihi Tuhan, karena Tuhan akan turut bekerja. Kalau Bapak Ibu nggak mengasihi Tuhan, ya Tuhan nggak turut bekerja. Seperti tadi kesaksian WL, ya dia walaupun dia sakit 2 minggu, ketika dia pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan ada. Amin. Karena itu janji Tuhan. Kalau kita mengasihi Dia, pasti kita semuanya akan baik. Segala sesuatunya Tuhan berkata. Amin. Bapak Ibu, contoh Hana. Ya, Hana ini lama menantikan seorang anak. Menantikan seorang anak lama, ya kan? Tapi doanya lama nggak dijawab oleh Tuhan. Dan dia sering diledek oleh Penina, istri lain daripada Elkana. Diledekin, oh kamu mandul. Ya kan namanya 2 istri, yang satu gak bisa memberikan anak, satu bisa memberikan anak. Hati Hana hancur, tetapi ia gak menyerah. Ia datang ke baitnya Tuhan, ia datang ke gereja, ia datang ke bait suci. Dan ia mengungkapkan hancurnya hati lewat doa kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menjawab doanya. Sehingga Hana melahirkan seorang anak yang bernama Samuel. Hana adalah wanita yang pantang menyerah. Seperti saya lihat muka-muka ibu-ibu di tempat ini adalah orang-orang yang wanita yang pantang menyerah. Beri tepuk tangan buat ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu adalah orang wanita yang pantang menyerah, ya. Bantu suamimu. Ketika suamimu kesulitan, gak cukup bantu, jangan kita gerundelin. Ya, kita tolong dalam mencari uang, ya. Contoh lain, ya, Chris Gardner. Ini kisah nyata. Ini nanti Bapak Ibu boleh lihat, cari filmnya di YouTube. Seorang ayah tunggal yang pernah tidur di stasiun dan pernah tidur di toilet umum bersama dengan anaknya. Terus ia terus bekerja, belajar, dan akhirnya menjadi pengusaha atau pialang Wall Street yang sukses. Ini kisah nyata. Diangkat filmnya dalam judul The Pursuit of Happiness. Nanti dapat Bapak Ibu cari di YouTube. Ini kisah nyata. Luar biasa, seorang yang dulunya kerja salesman ditinggal istrinya. Istrinya meninggalkan dia ketika dia susah. Tetapi dia nggak pernah, dia melakukan bagiannya dengan sungguh-sungguh. Ya bekerja, belajar sampai malam. Terus akhirnya dia menjadi pialang. Ada harga yang harus dibayar. Dan bahkan ya, Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu pasti nggak pernah menyangka di dalam dunia modern, Elon Musk, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Elon Musk siapa? Siapa? Iya, orang terkaya di dunia.
Dia pun pernah hampir bangkrut. Di tahun 2008, Elon Musk ini pernah mengalami hampir kebangkrutan, Teslanya hampir bangkrut, SpaceX-nya hampir bangkrut. Tetapi ia menggabungkan seluruh uangnya untuk peluncuran roket yang terakhir. Dan roket itu berhasil. Dan akhirnya dia menjadi orang yang sukses. Ya, kalau Bapak Ibu tahu sekarang apa Starlink yang masuk Indonesia di tengah laut, hanya Starlinknya Elon Musk. Karena saya hobi mancing. Ya betul, karena hobi mancing, makanya kapalnya dilengkapi dengan Starlink. Ketika ditelepon sama customer, oh ada bisa jawab. Dulu nggak bisa, sebelum ada Starlink, serius. Starlink, pokoknya Starlink itu tidak boleh di atasnya apa karena dia pakai satelit. Ada nih, betul Starlink, tapi juga nggak murah, makanya Elon Musk tambah kaya. Bapak Ibu saudara sekalian, itulah kisah-kisah nyata dari orang-orang hebat. Tetapi khotbah saya akan tutup dengan kisah sehari-hari. Ya, kisah sehari-hari yang itu kan pendetanya pinter aja, khotbahnya orang-orang top. Ya kan, saya akan tutup dengan khotbah saya dengan sebuah kesaksian. Ya, Bapak Ibu di akhir Oktober kemarin, salah satu pelanggan saya atau teman saya, ya, yang telah berusaha tekstil 27 tahun, akhirnya menutup usaha konveksinya. Ya, 27 tahun dia berusaha tekstil, konveksi. Akhirnya dia tutup. Lokasinya ada di Puri Gardenia. Arkadia. Dia orangnya sangat menginspirasi dan penuh ide. Bahkan saya pernah diberikan ide oleh dia ketika di masa pandemi. Dia pernah bilang sama saya ingat kata-katanya, Pak Roy, lu bikin kain polimikro. Lu printing Pak Roy pasti laku. Kain polimikro itu, bahan polimikro itu ada bahan polimikro yang biasanya digunakan untuk spray. Lebarnya 240. Karena di masa pandemi kan banyak orang gak kerja. Ya terutama ibu-ibu, bapak-bapak itu gak kerja, mereka, tapi banyak kan yang pakai ibu-ibu. Pakai piyama, atas bawah celana sama atasan. Betul. Dan itu saya nggak pernah main kain itu. Kain itu harganya cuma murah sekali, 240 per meter, murah sekali. Dan dibuat piyama dan laris, laku kencang. Ketika pandemi, orang parkir uang ke saya. Setor uang dulu baru saya kasih kainnya. Dan itu salah satu yang menolong saya untuk dapat menggaji karyawan saya. Saya ikutin. Tetapi di akhir Oktober kemarin, dia menutup usahanya. Dia jual semua mesin-mesinnya. Mesin-mesinnya dijual semua. Mengapa dia menutup usahanya? Pertanyaannya demikian kan? Dia berkata kepada saya, Pak Roy, saya sudah bertahan selama 5 tahun. Orderan makin kecil. Langganan, karena orderan makin kecil, langganan makin mengecil. Cari untungnya susah. Pembayarannya lama. Terus karyawan saya ada yang meninggal. Ada juga yang sakit kena kanker, karyawannya inti. Ya kan? Terus dia bilang, sekarang cari untung pun susah. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, konveksi ini pernah dijalani selama 27 tahun. Dan tentunya sudah menjadi bagian hidup keluarganya. Udah bisa membuat dia beli rumah, nyekolahkan anaknya, kuliah anaknya. Tetapi lalu pandemi datang. Dia memporak-porandakan segalanya. Pesanan order makin turun. Pabrik-pabrik besar tutup seperti Sritek, Kusuma Hadi, Lucky Print dan sebagainya. Kalau dunia tekstil, Unitek yang sudah TBK juga tutup. Bapak Ibu saudara sekalian, tumbang. Pasar-pasar Tanah Abang sekarang juga sepi. Kios-kiosnya kecil yang dulunya legendaris sekarang sepi. Ya, pasar baru Bandung dan sebagainya sepi. Meski situasi sudah pulih, pandemi sudah nggak ada. Tetapi dunia tekstil tidak pernah kembali seperti semula. Tidak pernah kembali ke zaman keemasannya. Kenapa? Karena barang import, barang thrifting masuk terus di Indonesia. Nah, mereka lakukan itu. Hal ini tentunya ya karena thrifting lah. Makanya kenapa sepi, pasarnya udah daya belinya lemah. Barang importnya dibiarkan masuk begitu saja.
Ya pelik. Makanya kenapa dikatakan ekonomi tidak sedang baik-baik saja. Hal ini tentunya membuat pengusaha-pengusaha senior ya milih tutup buku lah, habis, ya kan, capek dan menyerah. Tetapi poinnya nggak semua memilih jalan itu. Sebagai seorang anak Tuhan, kita harus bisa membuka lapangan pekerjaan. Kita tidak boleh menyerah, kita harus membuat hidup kita bermakna buat orang lain. Ya bukan buat diri kita sendiri, gua sudah punya duit sampai 7 turunan juga gak habis. Buat apa? Hidup kita gak bermakna buat orang lain. Hidup kita buat diri kita sendiri. Tetapi pelanggan saya, dia memilih jalan yang lain. Sekalipun dia sudah berumur 57 tahun, dia mengambil satu keputusan yang berani. Dia menutup usahanya konveksi dengan membuka usaha baru, yaitu usaha plastik, biji plastik, daur ulang. Dia rela menutup usaha tekstil 27 tahun. Karena dia berpikir dia sunset usaha ini. Tetapi dia membuka usaha baru, tetap membuka lapangan pekerjaan. Di usianya 57 tahun. Bahkan usaha ini baru dijalani selama 4 bulan. 4 bulan itu bukan waktu yang cukup lama. 4 bulan itu dia juga tahu usaha ini dari supirnya. Dia pelajari pemain-pemainnya, dia pelajari cara kerjanya, tetapi yang penting usaha ini jual beli cash. Kalau tekstil hutangnya lama. Pusing, ya kan, saya juga pusing dibayar setahun setengah, betul. Di tahun kemarin, ketika lebaran tahun kemarin tidak baik-baik saja, pelanggaran saya membayar sampai 1 tahun setengah. Kepala saya pusing, makanya saya pilek Bapak Ibu. Batuk pilek, ya pusing ya. Bapak Ibu, 4 bulan dijalanin, yang penting jual beli cash. Makanya kenapa banyak restoran bertebaran, orang cari cash, takut diutangin. Takut diutangin. Makanya lihat di mana-mana orang buka usaha, adu nasib dengan yang jual beli cash. Dan 4 bulan ini bukan waktu yang cukup lama ya untuk merasa aman. 4 bulan ini masih sering bingung. Orderan kadang datang, kadang enggak, ya kan? Kadang juga pasti jatuh bangun, ya. Karena pasarnya beda, cara mainnya beda, ya Bapak Ibu. Dan ada hari di mana terasa berat, ketika dia tidak dapat pesanan, ketika stok barang menumpuk dan belum terjual, ketika biji plastiknya enggak laku. Semuanya tentunya menimbulkan rasa cemas dan takut. Namun disinilah justru letak pantang menyerah. Pantang menyerah bukan berarti yakin setiap hari akan mudah. Pantang menyerah berarti tetap melangkah. Meski hati berdebar ketika kita menjalani usaha yang baru. Pantang menyerah berarti berani menutup usaha yang sudah tidak menguntungkan dan mengganti dengan usaha yang baru. Mindset kita juga harus berpikir cerdas. Jangan berpikir usaha ini udah gak bisa, terpaksa terus sampai tumbang. Ini cerdas, mencari peluang usaha yang lebih baik. Ini bukan kegagalan. Keberanian dan keberanian yang tidak semua orang punya. Saat orang lain bertanya, kenapa kamu tutup usahamu? Gak penting. Sekarang lihat perusahaan besar buka tutup, Kentucky, Pizza Hut buka tutup, semuanya Misway buka tutup, gak usah malu lagi. Yang penting keluarga gua makan. Betul? Yang penting kita tetap semangat. Usaha boleh berganti, semangat juang tetap sama. Ya, itulah inti pantang menyerah. Bukan mempertahankan yang lama sampai hancur, tetapi berani melepaskan yang lama demi membuka pintu usaha yang baru. Amin Bapak Ibu. Ya, mungkin saat ini dia masih meraba-raba usaha yang baru, tapi siapa tahu setahun lagi usaha ini menjadi besar. Ya, menjadi perusahaan yang luar biasa. Gak ada yang tahu. Selama Tuhan beserta kita aja. Ya Bapak Ibu, karena orang yang berani berubah adalah orang yang benar-benar tidak pernah benar-benar kalah. Hari ini saya aja nggak mengerti masalah atau kesulitan yang Bapak Ibu hadapi. Mungkin keluargamu, mungkin pekerjaanmu, mungkin keuanganmu, mungkin kesehatanmu, dan sebagainya. Tetapi pesan firman Tuhan pagi ini, gak boleh menyerah ya. Saya ajak untuk kita mengubah ya. Ini dunia mungkin memberimu 1000 alasan untuk menyerah. Atau give up. Tapi temukan satu cukup alasan untuk bertahan, get up. Alasannya apa?
selama masih ada Tuhan ya, sebab selama ada Tuhan yang memegang, kita katakan ya, kita baca sama-sama ya, ganti, sebab selama ada Tuhan yang memegang hidup, katakan namamu ya, hidup Roy, tidak ada badai yang mampu meruntuhkan Roy, dan Roy tidak akan terkalahkan. Ya, ada 3 ya, sebab selama ada Tuhan yang memegang hidup Roy, tidak ada badai yang mampu meruntuhkan Roy, dan Roy tidak akan terkalahkan. Kita deklarasikan hari ini, kita tidak akan pernah menyerah. Amin. Ya, ayo kita baca sama-sama. Ya, 3, 2, 1. Dunia mungkin memberimu 1000 alasan untuk menyerah, tapi temukan cukup 1 alasan untuk bertahan. Sebab selama ada Tuhan yang memegang hidup Roy, tidak ada badai yang mampu menentukan Roy, dan Roy tidak akan pernah terkalahkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya panggil pemain musik untuk maju ke depan. Sama WL ya, Singer ya, untuk bantu saya ya. Aku tak akan menyerah ya. Refnya aja. Aku tak akan menyerah ya. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ya, saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saja yang mainkan lagu ini. Bapak Ibu, saya nggak ngerti apa pergumulan Bapak Ibu hari-hari ini. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang mana menyerah. Kita tahu bahwa di dunia ini, kehidupan ini sedang tidak baik-baik saja. Tetapi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang kuat. Amin. Tuhan mau kita fokus kepada hal-hal yang kita lakukan. Seperti contoh orang lumpuh di kolam Bethesda. Lakukanlah apa yang kita bisa. Lakukanlah sekuat tenaga. Dan sisanya percayakan kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa hidup kita pun tidak akan selalu baik-baik saja. Ketika kita tahu, sekalipun kita mengakui bahwa kita adalah orang benar, tetapi Tuhan izinkan masalah atau kesulitan datang dalam hidup. Pertanyaannya pagi hari ini, ketika masalah atau kesulitan datang dalam hidup, apakah engkau tetap mengandalkan kekuatan Tuhan? Ataukah engkau akan mengandalkan kekuatan sendiri? Karena ketika engkau mengandalkan kekuatan sendiri, engkau tidak akan pernah berdoa kembali kepada Tuhan. Engkau berkata engkau sanggup, tetapi Tuhan berkata, pegang tanganku, aku akan meneguhkan, menolong, dan aku akan membawa engkau ke dalam kemenangan demi kemenangan. Itulah janji Tuhan. Deklarasikan ayat ini di dalam hidupmu. Ketika engkau mengalami kekhawatiran, bahwa kita gak boleh bimbang, kita gak boleh ragu, karena Tuhan menyertai dan Tuhan layak kita percaya. Karena Dia selalu memberikan jalan keluar. Dan percayalah, di dalam setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita, pasti badai akan berlalu. Kita percaya Tuhan beri kekuatan. Ketika aku menghadapi badai demi badai, aku akan terus Tuhan terbang tinggi seperti Raja Wali. Aku akan terbang tinggi bersama dengan Engkau Tuhan.
Dan Engkau akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Dan aku akan melihat pelangi sehabis hujan. Karena itulah janji-Mu kepada setiap kami. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini semua jemaat di GBI Theophilus dapat menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang hebat, karena mereka tidak pernah menyerah. Tuhan berkata, ketika engkau mau menyerah, katakan, bukankah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Mampukan. Iman inilah yang kita pegang, bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Haleluya. Akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat firman yang boleh kami dengar pagi hari ini. Kiranya kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman juga ya Tuhan. Tuhan yang sertai setiap hidup kami, setiap pekerjaan kami. Biarlah Tuhan setiap apapun yang kami lakukan, semuanya dapat berhasil dan guna hormat kemuliaan hanya nama-Mu saja Tuhan. Terpujilah Tuhan.